Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jupi PJ Aksen selaku peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang Wall of Government. Materi ini diberikan tugas oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Nora Ekaliana Hanafi. Baik, langsung saja teman-teman, kita masuk langsung ke materi. Sebenarnya apa sih Wall of Government itu? Wall of Government itu adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya-upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, atau yang dikenal juga sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu masalah pelayanan. Nah, pada dasarnya WOG itu adalah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, gunanya untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Tentunya ini adalah tantangan bagi kita sebagai ASN harus mewujudkan konsep-konsep Wall of Government ini. Tentunya ini adalah tantangan bagi kita semua untuk mewujudkan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melaksanakannya? Tentunya yang pertama, kita harus respon pemerintah yang terintegrasi. Kita harus menghilangkan sekat-sekat antar sektoral, antar instansi, dan lain sebagainya. Kita harus tingkatkan kerjasama antar instansi, antar lembaga pemerintah. Kita harus berkolaborasi, berkoordinasi, dan sinergitas kita. Nah, oleh karena itu kita sudah menerapkan semua itu, maka konsep Wall of Government pasti akan memperbaiki sistem pelayanan dan tujuan kita bersama untuk menyelamatkan bangsa kita tercinta. Baik teman-teman, selanjutnya jenis-jenis pelayanan publik yang hampir mendekati Wall of Government itu sendiri. Pertama, yaitu pelayanan yang bersifat administratif. Lalu yang kedua yaitu tentang pelayanan jasa. Terus yang ketiga yaitu pelayanan barang. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Tentunya pelayanan-pelayanan inilah yang sangat dekat dan dikenal oleh masyarakat kita. Nah, selain itu juga publik ini ada beberapa macam polanya. Yang pertama ada yang namanya pola yang teknik fungsional. Ini dilakukan oleh pelayanan sektoral yang bisa jadi relevannya hanya pada sektor itu saja ataupun sektor lainnya yang saling berhubungan. Lalu yang kedua ada pola pelayanan satu atap. Nah, pola ini tentunya memudahkan masyarakat pengguna izin mengurus permohonan izinnya. Lalu yang ketiga ada pola pelayanan satu pintu. Nah, pola ini merupakan pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait. Lalu ada pola pelayanan terpusat. Pola ini sebenarnya hampir mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu yang diberikan kepada koordinator tertentu. Dan yang terakhir teman-teman yaitu adalah pelayanan elektronik. Tentunya pola ini yang paling maju, yang marak sekarang ini diterapkan di berbagai instansi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
sekarang ini juga sudah ada yang namanya e-government. Tentunya ini adalah untuk mendukung penerapan World of Government ini sendiri. Nah, di dalamnya itu terdapat kesediaan CIO atau Chief Information Officer. Lalu ada interoperabilitas sektor publik atau kapasitas pertukaran informasi atau sektor dan juga integrasi pelayanan online. Nah, itu semua adalah untuk mendukung World of Government. Tinggal kita bagaimana cara kita berkomitmen untuk menerapkan World of Government itu sendiri dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Baik, selanjutnya teman-teman, sebagai contoh, selama saya belajar di substansi saya kurang lebih 3 bulan ini, penerapan atas konsep dari World of Government itu sendiri masih belum terserap dengan baik, bahkan belum sama sekali, di mana masih sering terjadi ketidaksinkronisasi antar substansi lainnya, kurangnya koordinasi antar substansi, sistem masih sekat menyekat, dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah tantangan bagi kami calon PNS untuk meningkatkan penerapan konsep WOG di sekitar substansi terlebih dahulu. Dan juga saya sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2021 ini, dalam pelaksanaan pelatihan dasar tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin yang sampai saat ini kasus demi kasus masih terus bertambah. Makanya pelaksanaan Latsar tahun 2021 dilakukan secara online atau yang dikenal dengan blended learning, di mana kita sebagai CPNS dituntut untuk belajar mandiri dari rumah ataupun dari instansi masing-masing dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yang sudah disediakan oleh LAN.RI. Nah, salah satu contoh penerapan konsep WOG yaitu dengan memanfaatkan teknologi itu tadi, semua peserta Latsar bisa mengakses materi-materi yang ada di MOOC ataupun di LMS. Baik teman-teman, kita sudah mencapai di penghujung waktu. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya lebih lagi tentang World of Government itu sendiri, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti insya Allah akan saya jawab. Saya akhiri saja, saya Juku Pijaksen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.